Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya M. Sahrul Maulidin, bisa dipanggil Sahrul. Saya di sini selaku temannya Lutfi atau Hajrul ya. Dia merupakan owner dari Lutfi Barber yang bertempatan di Desa Penangkapan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kalau Desa Penangkapan itu letaknya antara perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat. Nah, jadi lumayan agak jauh dari Brebes kota dan juga agak jauh dari Kuningan kota gitu. Jadi letaknya posisi tengah-tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Barat gitu. Jadi saya datang ke sini karena saya yang megang YouTube dari Lutfi Barber. Ya. Lutfi Barber merupakan tempat untuk pangkas rambut, namun di sini memiliki tema atau memiliki kreasi yang seperti barbershop lainnya, yaitu bertemakan modern. Baik, kali ini saya akan mengundang owner dari Lutfi Barber dan juga teman saya. Mari kita sambut Hajrul Lutfi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yeah. Hai, selamat malam. Selamat malam. Udah lama di sini, gimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Perjalanan dari sana dari Malayu jauh? Lumayan jauh, dari 30 menitan lah gitu. Tadi hujan tapi? Ya tadi pagi sih udah hujan gitu, cerah-cerah aja, nggak tahu kalau sekarang mah. Tapi baru kuliah kalau kita. Oke, siap. Oke, Lutfi Barber, kenapa sih? Gimana ini acara apa dulu? Acara apa dulu? Oh iya sorry. Jadi Tahu. podcast. Oh, podcast. Iya, Jadi podcast buat mempromosiin barber lo. oh. Gitu. Jadi kan ya sengaja gue mempunyai inspirasi gitu untuk membuat podcast. Benar. Biar apa? Biar ada pembukaan. Iya, barber gua juga biar namanya zaman sekarang kan kalau tidak diaplikasikan di lewat media sosial, Iya, mungkin agak lama. Iya, agak kurang. Jadi kurang cepat perkembangannya. Iya, benar. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih namanya itu Lutfi Barber? Jadi Lutfi Barber itu dari nama gua. Awalnya tuh gua bingung mau cari brand ataupun nama produk gua, nama tempat gua tuh apaan. Jadi gua inisiatif gua yaitu kan gua nama panjang Muhammad Hajrul Lutfi. Oh iya. Jadi gua ngambil nama tempat cukur tuh di belakangnya doang. Kalau Hajrul Barber kan enggak masuk. Iya. Jadi gua ngambil kalau Muhammad Barber enggak masuk. Iya, benar. Barber Muhammad enggak masuk. Iya. Jadi gua ngambil belakang nama gua doang gitu. Hajrul Barber. Iya, Hajrul Barber. Apa namanya? Lutfi Barber. Nah, makanya kalau gitu kan pas namanya kan Lutfi Barber. Benar sih, kalau soal penamaan toko itu harus harus selera. Iya, jadi pas diucapkan sama orang tuh mau kemana, dijemput dari mana, Lutfi Barber. Kan nyaman gitu bilang gitu. Kalau Barber Hajrul mah kan gak nyaman. Ya apalagi mau kemana, mau Hajrul Barber. Nah, jadi itu antara L sama B itu susah ya gitu. Pengucapannya tuh susah. Apalagi yang cadel. Ya, mungkin Hajrul Barber gitu. Iya. Gak enak kayak punya. Iya. Gak enak kayak ngobul. Ya enak gitu. Oke. Jadi terinspirasi dari nama panggilan ya? Iya, nama panggilan. Oke. Dari punya saudara berapa? Saudara gue satu doang sih, kakak lu. Satu doang. Oke. Punya Udah nikah? Udah lama udah nikah. Lo umur berapa sih? Gua 21. 22 mau lah nanti September. Oh, September. 21 September. Berarti ini kira-kira Lutfi Barber itu dirintisnya dari bulan berapa dan tahun berapa? Nah, Lutfi Barber tuh pertama didirikan sama gua tuh 2018. 2018. Nah, di sini juga ada nih. Oh iya. Logonya Lutfi Barber ST 2018. Jadi awal mulanya kata gua kan dibuat di pertanggal 21 September. Jadi gua pengen punya usaha gua terus bareng sama ulang tahun kelahiran gua. Oh, berarti nanti kedepannya ada lagi. Ibaratnya entahpun promo 1 hari pas ulang tahun gratis atau apa, nanti tunggu aja gitu. Oke. Boleh. Jadi 2018 sampai sekarang 2021 ya. Hampir mau berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Oke. Ya sebentar dulu, ini ada yang kurang nih. Apa? Ini haus nih. Haus ya? Ya, belakang layar sini dong. Air.
Air mana? Saat ini. Belum diisi ya? Isi dulu dong. Isi air putih aja, putih. Air putih. Ya biarin, tungguin aja. Biar. Oke, gue mau tanya nih. Ini Lutfi Barber udah ngadain promo apa aja kira-kira? Sampai sekarang Lutfi Barber ngadain promo yang pertama di hari Jumat ada diskon 20% bagi masyarakat. Nah, itu jadi setiap Jumat, only on Jumat, setiap Jumat 20% bagi masyarakat. Adapun nanti kedepannya Lutfi Barber akan ngadain, sekarang kan rencana mau ngadain promo buat anak yatim. Bagus tuh. Nah, jadi sedikit banyaknya Lutfi Barber tidak bersedekah melalui material, seenggaknya kita kan dari kerjaan kita apaan sih gitu kan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Berarti itu khusus buat Jumat aja ya? Iya, Jumat aja. Di hari-hari selanjutnya mah harga normal sih. Iya. Berarti kenapa sih ada Jumat gitu? Jumat tuh kadang dalam agama tuh berkah gitu kan. Hari yang bagus itu hari Jumat. Biar apa ya? Jumat berkah gitu. Nah, Jumat berkah ya. Biar ada ibaratnya seimbang lah gitu kan, sedekah juga sedikit-sedikit, meskipun ya kalau dibilang dari segi materi mah kecil sih gitu kan, cuma kan dari keikhlasannya gitu. Iya benar. Jadi kalau ada niatan dari kecil itu udah berniat tinggi itu juga udah dapat pahalanya ya. Iya. Apalagi kalau udah dilaksanain. Nah, itu benar. Berlipat ganda gitu. Terus ini bermulanya dibuka toko ini di desa sendiri berarti? Di desa sendiri. Pernah tahu? Jadi sebelumnya Lutfi Barber tuh buka di daerah Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. Jadi gua di Bekasi 2 tahun setengah. Terus kemarin mungkin ada kendala karena emang mungkin dari saingan banyak ya. Oh, iya. Meskipun rezeki udah diatur, kalaupun saingannya banyak mah ya masih mikir-mikir. Iya, nah, baru kemarin nih gua jual yang di sana, yang di Bekasi. Jadi gua punya satu doang nih cabang yang satu, tinggal satu. Berarti, iya, yang di desa sendiri gitu. Iya, di Penanggapan. Karena di desa gua belum ada saingan ataupun belum ada tukang cukur, cuma orang-orang tua gitu kan. Namanya orang tua kan kadang anak muda apa kan orang tua yang nyebutnya jadi kita yang lain nyari yang orang muda gitu kan. Kalau rata-rata datang ke sini itu masyarakat umum dari golongan anak-anak atau dewasa apa remaja yang namanya cukur mah kadang kan kebutuhan juga, meskipun dia anak bayi sampai umur dewasa gitu kan, namanya kalau dia laki-laki mah kan butuh dicukur gitu. Terus namanya rambut buat bagi laki-laki itu kan penampilan yang pertama. Iya. Kadang kan namanya kalau cowok nih penampilannya kurang gitu kan, dari tukang cukur semuanya kurang memuaskan, pasti di belakang gimana sih kan dia suka ngomel gitu kan. Makanya kalau cowok tuh penampilan pertama tuh dari rambut gitu. Iya. Bahkan bisa pernah dengar gue kalau rambut itu mahkotanya pria gitu. Itu. Kalau cewek mungkin dari wajah ya, dari face gitu kan, dia ngandelin dari skincare atau segala macam gitu kan. Iya, benar. Kalau cowok kan dari rambut gitu. Nah, kalau rambut yang tidak bisa tumbuh itu gimana? Jadi ke dokter gitu kan, ada obatnya gitu. Gimana sih kalau setahu gua kalau masalah rambut yang nggak tumbuh, mungkin satu usia gitu kan. Namanya orang tua kan kadang dari ubanan satu, terus kadang rontok gitu kan, dia nggak bisa tumbuh lagi rambutnya gitu. Setahu gua gitu kan, nggak tahu sih kalau dunia lain mah gitu kan, mungkin ada obatnya ataupun ada mati rambut gitu kan, biar mati gitu nggak tumbuh lagi gitu. Setahu gua sekarang nggak tahu siapa. Terus untuk berbisnis Lutfi Barber itu awal mulanya dari mana? Maksudnya apa ya? Wah, saya pengen jadi barberman aja gitu. Itu berawal dari mana? Apakah punya sosok idola atau gimana? Sedikit ini gua ceritain nanti yang ininya mah. Jadi gua dulu tuh sempat ikut sama orang. Gua ikut sama orang gitu kan. Terus selama 1 bulan gua ikut sama orang, karena mungkin namanya usaha juga kan gak beda dari PT. Ketika gua ikut sama orang gitu kan, sama aja kayak PT gitu, tertekan gitu kan, gak bisa seenaknya sendiri. Gua ikut sama orang di Cirebon barbershop,
1 bulan, terus gua pindah ke Bekasi. Di Bekasi gua ikut lagi sama orang nih 3 bulan doang. 3 bulan terus gua beraniin sendiri gitu kan, tekad gua udah bulat gitu, gua pengen buka sendiri. Gua buka sendiri langsung. Berarti antara 3 bulan sama yang Cirebon berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oh. Sebenarnya prosesnya cepat juga sih ikut sama orang. Bener. Karena mungkin ya satu, kalau usaha mah kan harus bulat gitu tekad. Berani gitu kan, namanya usaha mah kan ada berani rugi itu, ibaratnya rugi untung gitu kan. Iya, udah biasa rugi. gitu kalau usaha mah. Ya ada kekurangan ada kelebihan Nah, gitu. itu pastinya. Setahu gue lo sejak SMA udah bisa nyukur ya? Nah, emang udah bisa. Jadi gua tuh nyukur mulai kelas 2 SMP. 2 SMP. 2 SMP. Gua bukan nyoba sih. Gua kan sekolah di pondok. Bukan di pondok ya, di pondok di dalam lah. Namanya orang santri, anak-anak santri kan. Namanya gak ada tukang cukur, dia keluar jadi manfaatin teman. Nah, di situ sebenarnya gua gak bisa. Beneran, gua gak bisa nih. Gua gak bisa. Tapi temen gua minta, maksa gitu loh. Maksa, padahal gak bisa. Nah, dia habis razia soalnya. Namanya razia kan di pondok mah kan asal-asalan gitu kan, setut gunting gitu, gak pakai mesin dulu mah gitu kan. Berarti untuk bahan percobaannya teman sendiri. Sampai pas gua nyukur pertama kali tempatnya di kamar mandi. Kamar mandi karena mungkin gua gak pede ya, namanya orang belum bisa gitu kan. Iya. Gua nyukur di kamar mandi ada durasi 1 jam. Iya. Sampai keringat kata gua. Temen gua katanya kalau jelek gak apa-apa gitu, bagus syukur gitu. Ya udah, namanya orang belum bisa kan. Gua cuma asal-asal doang tapi gak jauh. Hasilnya tuh gak jelek aman gitu. Hasilnya bagus gitu. Jadi udah rapi lah gitu. Tapi kata setahu gua gitu kan, bokap gua juga bisa. Jadi mungkin ada apa yang namanya bakat turunan. Tapi bokap gua sampai sekarang belum bisa. Cuma mungkin dia bisanya pakai gunting doang, kalau pakai mesin nggak bisa gitu. Terus gua nyukur sering banget kalau anak-anak SMP gitu kan, nyukur habis razia gitu kan, lumayan buat jajan gitu kan. Namanya anak santri, meskipun dulu mah sedikasinya gitu, bahkan gak ada yang ngasih juga gitu, cuma gratis. Cuma terima kasih doang gitu kan, seikhlasnya gitu ya. Iya, seikhlasnya doang. Itu pas awal pertama nyukur pakai gunting ya? Pakai gunting. Tetapi gua sampai sekarang, sampai sebelum gua buka sendiri, gua belum pernah punya gunting, belum pernah beli sendiri. Gua pinjam. Namanya santri ya gitu kan. Iya. Pinjam gak dibalikin, sampai banyak loh. Tapi cepet hilang lagi gitu. Namanya kalau dibilang anak santri mah barang subhat gitu kan. Jadinya cepet hilang banget. Hilangnya barang haram pasti cepet hilang gitu kan. Barang haram mah. Bentar dulu nih, haus dari tadi. Airnya udah diisi belum? Udah. Ya udah. Baik, haus. Oke. Makasih, brother. Ini belum. Haus. Sponsor nih. Ini kira-kira membuka pangkas rambut itu kalau dihitung dari pertama awal sampai sekarang itu sudah berapa penghasilan? Kalau dibilang penghasilan mah ya namanya anak muda gitu kan. Ketika punya uang sedikit ataupun uang gede gitu dari penghasilan nyukur cepet habis. Tapi yang dirasakan sama gua gitu kan, kemarin hasil barber yang di sini tuh yang di Penanggapan itu hasil dari sono, dari Bekasi. Nah, dari Bekasi gua tuh sebelum gua jual, gua buat cabang di Penanggapan, yang di sini yang di Brebes itu yang di Penanggapan. Gua buat di sini. Gua kemarin mah bukan pulang pergi ya. Di sini ada karyawan gua yang megangin di Bekasi gitu kan. Gua jadi barber yang di sini tuh hasil dari sono gitu. Sedikit banyaknya gitu kan. Berarti di Bekasi punya karyawan? Kemarin mah punya, nanti gue ceritain dah sedihnya, ibaratnya lika-liku perjalanan gue gitu dari nol. Nah, kalau di sini Brebes punya karyawan apa enggak? Ada karyawan satu. Ada. Mungkin kebetulan dia teman gue. Teman gue dari kecil, bukan dari SD, SMP, SMA gue bareng. Kemarin gue sempat, jadi gue rekrut teman gue tuh. Gue rekrut. Bareng ya? Ya, jadi dia tuh belum bisa sepenuhnya nyukur gitu loh.
gua ajak biar dia lihai gitu. Iya, sambil belajar ya gitu. Ya, sambil bantu. Tapi sekarang udah lumayan sudah, kalau dibilang persen tuh ya 60% lah, udah mendekati bagus gitu hasilnya. Ya, lumayan lah gitu dari awal. Kalau sekarang berarti punya satu aja ya? Satu aja sekarang, satu cabang. Kira-kira mau ada cabang lagi nggak? Target gua sih di tahun sekarang, karena kan gua kan mahasiswa kan. Nanti gua ceritain dah mahasiswa. Jadi targetnya tahun sekarang gua pengen buka, pertama gua pengen buka coffee shop. Bukan jadi coffee shop kayak kalau dibilang mah kafe-kafe cuma sederhana isinya gitu. Jadi apa pas di kantong masyarakat, nggak terlalu mahal gitu. Kafe murah meriah gitu. Nah, jadi konsepnya mah kafe gitu.